Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Kita melanjutkan materi kita. Insyaallah hari ini kita akan menyelesaikan bab baru, yaitu bab fasal. Yang mana bab fasal ini berisi tentang ringkasan dari bab sebelumnya. Ini fasal ini isinya adalah rangkuman atau ringkasan yang menjelaskan apa yang sudah kita bahas di bab sebelumnya. Tapi mungkin untuk mempersingkat waktu nanti mungkin bisa jadi tidak ada istirahat karena kita akan kejar materi hari ini sampai selesai fasal, sampai selesai semuanya. Ya, ini 6 bait pertama yang sudah dibaca tadi. Ya, ini menjelaskan tentang lafaz mu'rab. Di bab fasal ini, saya terjemahkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun itu berisi artinya pasal. Ya. Al-mu'rabatu kulluha qad ta'rabu. Jadi kalimat yang mu'rab, kalimat yang mu'rab itu semuanya diberi tanda i'rab bil harakati au hurufin taqrubu. Tanda i'rabnya dengan apa ini? Bil harakati, yaitu dengan harakat. Au hurufin, yang huruf itu mendekati harokat. Bil harokati au hurufin taqrubu, ya, dengan harokat. Au hurufin atau huruf taqrubu yang mendekati harokat. Kemudian fa awwalul qismaini minha arba'u. Adapun bagian yang pertama, fa awwalul qismaini, bagian yang pertama itu minha arba'u. Ini kalimat-kalimat yang ditandai dengan harokat. Ini bagian yang pertama adalah kalimat-kalimat yang kalimat-kalimat yang ditandai dengan harokat itu ada arba'un. Ya, ada 4 macam. Apa 4 macam nanti kita jelaskan insyaallah. Wa hiya allati marrat bi dhammin turfa'u, yaitu yang telah lewat pembahasannya. Itu min turfa'u, yaitu dengan domah ketika dibaca rafa. Kemudian wa kullu ma bi dhammatin qadir tafa. Wa kullu ma, ya, semua kalimat bi dhammatin qadir tafa yang rafa'nya ditandai dengan harakat domah, fa nasbuhu bil fathi mutlaqan yaqa. Maka tanda nasabnya yaitu bil fathi, yaitu dengan fathah mutlaqan yaqa secara. Jadi kalau kalimat itu, ya, rafa'nya dengan dhamma, maka secara mutlak itu nasabnya otomatis tandanya fathah. Nanti mungkin ada pengecualian nanti insyaallah dijelaskan. Baik, kita lanjutkan. Wa khafdul ismi, ya, minhu bil kasri tuzim. Adapun tanda i'rab khafat atau i'rab jar bagi isim itu bil kasri, ditetapkan dengan kasrah. Jadi kalau tadi nasabnya dengan fathah, ya, maka di sini khafatnya dengan kasrah. Wal fi'lu minhu bisukuni munjazim. Adapun tanda jazm untuk fi'il yang tadi rafa'nya dengan dhammah. Jadi ini kita sekarang bahas fi'il, tadi kan isim sebelumnya. Sebelumnya nih khafat itu isim. Kalau yang jazm ini kan berlakunya untuk apa? Fi'il. Tanda jazm untuk fi'il yang dirafa'kan dengan dhammah itu apa? Bisukuni, ditetapkan dengan sukun. Jadi kalau rafa'nya dhammah, maka jazmnya otomatis dengan sukun. Kecualinya nanti ada pengecualian nanti. Lakin kahindatin linasbihin kasar. Akan tetapi untuk isim semisal kata hindatun,
yang dia adalah jamak muannas salim, ya kan? Linasbihin kasar, ya, dia nasabnya dengan kasroh. Ya, kalau tadi sebelumnya kita bahas nasabnya itu dengan fathah. Nah, di sini untuk isim yang dia semisal kata hindatun, yang berarti dia isimnya itu adalah jamak muannas salim, maka tanda nasabnya ini adalah dengan kasroh. Ghairu masrufin bi fathatin yujar. Adapun isim ghairu munsharif, ghairu masrufin, isim ghairu munsharif, maka bi fathatin yujar, tanda jarnya adalah dengan fathah atau tanda apanya, khafatnya, ya, di bait bait atasnya itu, ya. Itu kan bilang kalau khafat itu isimnya kasroh, tapi di sini isim ghairu munsharif, tanda khafatnya itu dengan fathah. Wa kullu fi'lin kana mu'talan juzim. Semua fi'il yang mu'tal itu dijazmkan. Dengan apa dijazmkannya? Bihadfi harfi illatin kama ulim. Dengan cara membuang huruf ilatnya sebagaimana telah diketahui. Ya, ini kita baru bahas tentang i'rab dengan. Jadi 6 bait pertama tadi di bab fasal ini membahas tentang lafaz mu'rab. Ya, jadi lafaz mu'rab itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah i'rab dengan harokat. Yang kedua adalah i'rab dengan huruf. Nah, ini kemudian kita bahas di bait selanjutnya itu, ya, bahwa ada 4 macam, ya, lafaz yang i'rabnya dengan harokat. Jadi i'rab dengan harokat ini, harokatnya macamnya ada apa saja, gitu kan? Kemudian dia ada di mana saja ketika kondisi apa, gitu. Kita, ya, kalau harokat ya kita bahasnya ya mudah lah. Apa harokatnya? Ya dhammah, ya kan. Kemudian ada harokat fathah, kemudian ada kasroh dan sukun. Kita fokus bahas i'rab harokat dulu. Nah, lafaz yang i'rabnya dengan harokat atau kalimat yang i'rabnya dengan harokat ini, jadi ini ada 4 macam. Yang pertama adalah isim mufrad. Kemudian yang kedua adalah isim jamak taksir. Yang ketiga adalah isim jamak muannas salim. Kemudian yang terakhir adalah fi'il mudhari sahih akhir. Nah, ini semua, ya, i'rabnya itu dengan harokat. Baik. Kemudian, nah, ini ada sedikit kunci ini. Kemudian di sini ada kesimpulan, ya, nanti bahwa setiap lafaz apabila dia tanda rofaknya itu adalah dhammah, ya, maka kalau nasab itu tandanya adalah fathah. Kalau dia jar itu tandanya apa? Kasroh. Ini secara default, ya, secara otomatis. Kalau dia jazm maka tandanya adalah sukun. Tapi ada kecualinya di sini. Kecuali, ingat-ingat kecualinya.
Ya, kalau kita kembali tadi pada bait kan ya, di bait yang keempat, kelima, keenam itu kan itu bicara pengecualian itu. Bicara pengecualian. Yang pertama adalah kecuali ketika dia kondisinya adalah jamak muannas salim ya. Ini kalau jamak muannas salim. Muannas salim. Kalau jamak muannas salim yang beda apanya? Nah, ini yang beda adalah tanda nasabnya. Ya. Kalau secara umum nasab itu tandanya fathah, kalau jamak muannas salim tandanya adalah kasrah. Kemudian yang lain lagi kita lihat di bait kelima itu ada wa ghairu masrufin bi fathin yujar. Ya kan? Kalau dia isim apa? Ghairu munsharif atau al ismu alladhi la yansharif ya. Isim ghairu munsharif kalau dia isim ghairu munsharif maka ya yang secara umum jar itu dengan kasrah maka dia jarnya itu dengan apa? Fathah kalau di sini. Afwan, screen share saya kecatat nggak ya ini? Oh, saya curiga ini. Yoga Ustaz. Gimana? Ada ya? Oke. Ada. Baik. Sekarang yang ketiga ya, yang ketiga. Ini fi'il apa namanya? Mudhari' mu'tal akhir. Fi'il mudhari' mu'tal akhir. Ini sebagaimana disebutkan di bait yang ke-6. Ya. Mu'tal akhir. Kalau fi'il mudhari' mu'tal akhir jazmnya tidak dengan sukun ini. Ya, kalau di bait keempat itu bilang bahwa wal fi'lu minhu bis sukuni munjazim. Tanda jazm dari fi'il yang sahih itu sahih akhir dengan sukun. Tapi di sini ya fi'il mudhari' yang mu'tal akhir dia tanda apanya? Tanda jazmnya tidak dengan sukun. Tapi dengan apa? Membuang huruf illat. Baik. Ini penjelasannya ya. Nanti saya coba insya Allah bikinkan tabel yang lebih enak gitu ya. Ini semoga bisa memberikan gambaran. Ini masih bicara sedikit menerjemahkan atau mensarikan dari bait, dari nazam ya kan. Jadi mu'rab itu ada dua tadi ya. Dengan harokat dengan huruf ya kan, yang dengan harokat itu ada di isim mufrad, kemudian jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari' sahih akhir. Kemudian secara otomatis dia kalau rafa'nya dhammah maka nasabnya fathah, jarnya kasrah, kemudian jazmnya sukun kecuali pada kondisi tadi jamak muannas salim nasabnya dengan kasrah, ghairu munsharif itu jarnya dengan fathah, dan fi'il mu'tal akhir, fi'il mudhari' ya mu'tal akhir itu jazmnya dengan membuang huruf ilat. Ini saya save dulu. Nah, sekarang kita bicara tentang contohnya, menjelaskan bersama-sama ya. Di sini ada isim mufrad ya. Kemudian di sini ada isim mufrad. Kita lihat contohnya. Ini mengulang lagi. Contoh sekarang saya punya kata waladun. Tanda rofanya apa di sini? Tanda rofanya adalah apa di sini? Dhammah ya, taib. Coba yang mansub. Jadinya apa? Kalau di iya, taib. Jadinya adalah waladan. Waladan. Kalau majrur jadi waladin ya, walad. Kalau majzum ada enggak isim? Enggak berlaku isim, enggak berlaku majzum di sini. Ini contohnya.
Nanti kita bisa coba cari contoh yang lain, misalnya kalau isim mufrad apa, misalnya qolamun, qolaman, qolamin, ya kan, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, dan seterusnya. Baik, sekarang contoh yang kedua di sini saya urutkan tadi. Jadi setelah isim mufrad ada jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir contohnya misalnya auladun. Ya kan, waladun kalau kita jamak taksir jadi auladun. Aulad, ini tanda rofanya adalah dhamma. Kalau mansub dia jadinya apa? Dan, ya kan? Auladan. Ini kalau majrur jadinya adalah ladin. Kalau majzum tidak ada. Yuk, contoh yang lain siapa? Bisa kasih contoh jamak taksir yang lain. Apa misalnya? Tulabun. Ya. Terus kalau mansub? Tulaban. Terus? Tulabin. Ya, baik. Ada yang lain lagi? Bisa kasih contoh? Pena. Aklamun. Ya, baik. Terus? Aman aklamin. Ya, baik. Laki-laki banyak. Siapa bisa? Jalun. Ya, rijalun. Di jalan. Baik. Ya, baik. Ya, seperti itu ya. Jadi tinggal dimasukkan saja ke dalam kalimat. Misalnya yang saya punya kalimat hafidhu at-talamizu. At-talamiz. Jadi at-talamiz jadi talamizu, talamiza, talamid. Jadi kalau marfu'nya dhammah, ya mansubnya fathah, ya majrurnya adalah kasrah. Otomatis seperti itu. Ya. Lalu yang ketiga kita kasih contoh di sini adalah jamak muannas salim. Yang jamak muannas salim. Contohnya apa? Di sini saya kasih contoh yang biasa, muslimatun. Nah. Muslimatun. Ini tandanya adalah dhammah. Muslimatun. Ini muslimah. Nah, ini ceritanya lain ini. Yuk, kalau mansub jadinya gimana? Muslimatin. Iya, muslimatin. Nggak ada muslimatan di sini. Kalau majrur sama, ya kan? Juga muslimatin. Jadi untuk jamak muannas salim ini ada cerita yang berbeda, bahwa ya nasabnya dengan kasroh. Sebagaimana ada yang bisa menyebutkan baitnya. Nah, ini nazamnya yang cerita bahwa kalau jamak muannas salim itu nasabnya pakai kasroh. Dia lakin kahindatil linasbihin kasar, itu bicara tentang ya isim jamak muannas salim, ya bahwasanya jamak muannas salim itu tanda nasabnya dengan kasroh, tidak dengan apa? Fathah. Sekarang yang berikutnya ya, contoh berikutnya ini kita masuk ke al-ismu alladzi la yansharif, jadi isim ghairu munsharif. Contohnya saya pakai isim alam, Aisyatu. Aisyatu. Kalau mansub jadinya apa? Aisyata. Iya. Aisyah. Fathah ya. Nah, cuma yang majrur ini beda. Kalau ngikutin setelah tadi, lakin kahindatin linas bin kasar, setelahnya kan ada ghairu masrufin bi fathatin yujar. Nah, kalau jar, kalau majrur dia dibacanya juga aisyata. Jarnya dengan apa? Fathah. Ini majrurnya tidak ada semua. Baik ya, semoga bisa difahami. Jadi ini yang agak beda di jamak muannas salim dan ghairu munsharif. Kalau jamak muannas salim bedanya di mansubnya dia kasrah. Kalau di jamak di isim ghairu munsharif ini beda di majrurnya, dia tandanya adalah fathah.
Baik ya, ini untuk isim-isimnya. Nah, sekarang oh iya, tadi ada yang kelewat tadi. Ini isim yang lain. Ini kan tandanya kelihatan semua ini. Nggak ada yang muqaddarah ya kan? Kalau sekarang saya tambahin contoh di sini biar ada yang beda. Ya oke, ini tadi kan tandanya semua ini harokat yang kelihatan. Kalau yang nggak kelihatan gimana ya? Contohnya yang apa? Maksur misalnya. Sim maksur contohnya al-fata. Al-fata ini tandanya apa ini? Tanda rofanya. Dia tandanya adalah dhammah muqaddarah. Di sini jadi apa? Al-fata ya apa al-fata? Nah, titiknya nggak pas. Al-fatanya di sini kalau di mansub tandanya apa ini? Fathah tapi muqaddarah. Kalau majrur ya dia tetap jadi al-fatah. Cuma tandanya kita bilang apa? Dia tandanya adalah muqaddarah. Jadi semua yang isim maksur itu tandanya ya baik marfu, ketika mansub, ketika majrur dia adalah semuanya ini adalah muqaddarah ini. Muqaddarah. Ya. Kalau marfu ya dhammah muqaddarah, kalau mansub ya fathah muqaddarah, kalau majrur ya dia kasrah muqaddarah. Sekarang kalau yang isim mangkus ya sama, tapi nanti ada pengecualian nanti yang biasa sering dikasih jadikan contoh itu al-qadhi, bukan al-qadhi. Yo, tanda rofanya iya, dia dhammah muqaddarah. Nah, tapi ketika mansub dia fathah dhairah. Iya, fathahnya ditampakkan al-qadhiyah. Nah ini qadhiyah. Di sini fathahnya tetap kelihatan. Kalau yang majrur nggak kelihatan lagi al-qadhiyah. Ini tadi salah ya harokatnya ya. Ini harusnya qadhi ini. Tapi ya bisa dipahami ya, ini isim mangkus barusan. Al-qadhi itu rofaknya adalah dhammah muqaddarah tapi nasabnya fathahnya ditampakkan dhahirah. Untuk apa namanya majrurnya dia disembunyikan. Baik. Ini mohon maaf tadi saya bilang nggak ada istirahat ini kayaknya. Jadi saya tabrak aja. Pokoknya kita lanjut nggak apa ya? Masih kuat ya insya Allah ya. Masih pagi kok. Ini kita lanjutkan ke yang fiil mudhari yang sahih akhir ya. Karena ini fiil mudhari sahih akhir. Yang sahih akhir itu apa? Yang akhirnya nggak ada huruf ilatnya kan? Saya misalnya contohnya di sini adalah yashrabu misalnya. Yashrabu. Nah ini. Kalau marfu dia dhammah. Sekarang kalau mansub tak masukin lan. Lan jadinya yashrabu. Kalau dia majrur ada enggak? Fi'il majrur? Tidak ada kan? Jangan terjebak ya. Fi'il majrur ini jelas apa lam yashrabi tidak ada. Yang ada apa? Majzum kan? Jazm. Jadi yang berlaku pada fi'il itu rafa, nasab sama jazm. Kalau yang berlaku pada isim rafa, nasab sama jar. Sekarang yang jazm contohnya lam yashrab. Ini tandanya adalah sukun. Jadi kalau sahih akhir marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, jazmnya adalah dengan sukun.
Baik, sekarang kita bicara kalau yang di nazam ke-6 itu, bait ke-6, wa kullu fi'lin kana mu'talan juzim bi hazfi harfi illatin kama ulim. Semua fi'il yang mu'tal itu dijazamkan bi hazfi harfi illatin, yaitu dengan membuang huruf illat, kama ulim, sebagaimana telah diketahui. Sekarang contoh yang fi'il mudhari mu'tal akhir. Kalau yang mu'tal akhir yang pertama misalnya yang wawi ya, yad'u. Nah, ini tandanya apa ini? Yad'u, tanda apa ini? Domah muqaddarah. Ya, dia tandanya adalah domah muqaddarah. Yuk, yang mansub, siapa yang bisa mansubnya? Annya dengan ya. Iya, baik. Jadi yang mansub ini lan yad, kita tampakkan ya kan, harokat fathahnya ini kita lewatin. Nah, sekarang kalau yang jazam, apa dia bilang jazam? Apa huruf ilat? Ya, dia bilang buang huruf ilat. Ini yang kita bahas sesuai dengan bait tadi, ya kan? Lam yad'u. Tadi huruf ilatnya adalah wawu, kita buang aja. Taib ya. Contoh yang lain, misalnya ini masih ini sama ya. Saya ambil contohnya ada Yahdi misalnya. Yahdi. Ini kan. Kalau di sini lan Yahdiya, lan Yahdiya. Ya, dia. Apanya ini catatannya pokoknya agak nggak pas. Yang penting bisa dibaca dan dipahami lah ya. Iya, dianya kelihatan. Nah, sekarang ketika jazm maka kita buang huruf ilatnya. Yahdi. Kalau yang yardo, yardo. Nah, di sini lan yardo. Di sini jadi lam yardo. Nah ini. Baik, ini untuk yang fi'il mudhari mu'tal akhir. Ya. Jadi yang yad'u sama yahdi ini marfu'nya adalah dhammah muqaddarah. Baik. Kemudian ini mansubnya adalah fathah dhahirah. Nah, tapi yang yardo ini ya dhammahnya muqaddarah untuk marfu' dan mansubnya fathahnya juga muqaddarah. Jadi kalau ini ya dia dua-duanya antara marfu' dan mansubnya adalah muqaddarah semua. Baik ya, semoga bisa difahami. Jadi kita ulangi lagi, ini ada tadi kita sudah bahas isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, isim maf'ul munsharif, isim maksur, manqub, isim manqus, fi'il mudhari sahih akhir dan fi'il mudhari mu'tal akhir. Baik, ini 6 bait pertama pembahasannya seperti ini. Wal mu'rabatu bil hurufi arba'. Kalimat yang i'rabnya ditandai dengan huruf itu arba', ada 4 macam. Kalau tadi yang ditandai dengan harokat 4 macam, sekarang yang ditandai dengan huruf itu juga 4 macam. Apa itu? Wahia al-musanna wa dzukurun tujma'u. Yaitu isim musanna atau isim tasniyah ya. Wa dzukurin tujma'u, dan jamak muzakkar. Yang kayak gimana? Jam'an sahihan kal mithalil khali. Yang berupa jamak sahih atau jamak salim sebagaimana contoh yang telah lewat. Wa khamsatul asma'i wal af'ali. Apa selain yang tadi isim tasniyah jamak muzakkar tadi apa? Wal khamsatul asma'i, yaitu asma'ul khamsah, wal af'ali, dan juga af'alul khamsah. Nah, sekarang kita masuk penjelasan ini. Amal musanna fali raf'ihil alif. Adapun isim musanna atau isim tasniyah fali raf'ihil alif, maka tanda rafa'nya adalah alif. Kalau isim tasniyah tanda rafa'nya adalah alif. Wa nasbuhu wa jarruhu bil ya'i 'urif. Adapun tanda nasab dan jarnya ya, untuk isim tasniyah tadi itu apa? Bil ya'i 'urif, yaitu dengan tanda ya. Wa kal musannal jam'u fi nasbin wajar.
sebagaimana isim tasniyah jamak muzakkar salim ya pada saat nasab dan jar. Wa raf'uhu bil wawi marra wastaqar, sedangkan tanda rafa'nya yaitu dengan tetap dengan tanda wawu. Kemudian wal khamsatul asma kahadzal jam'i fi, asmaul khamsah sama seperti jamak muzakkar salim. Ini nyambung ini fi raf'in ya pada saat rafa, wa khafdin dan khafat, wan siban bil alif, tapi nasabkanlah dia dengan apa? Alif. Jadi kalau asmaul khamsah itu sama seperti muzakkar salim, jamak muzakkar salim sama. Ketika rafa, ketika khafat sama. Tapi ketika nasab dia pakainya alif. Terakhir, wal khamsatul af'alu raf'uha urif, adapun af'alul khamsah maka tanda rafa'nya urif sudah diketahui. Binuniha, apa itu tanda rafa'nya? Binuniha yaitu dengan adanya nun ya, dengan tetapnya nun atau subutun nun. Wa fi siwahu tanharif, tapi selainnya yaitu pada nasab ya, selain tadi, selain rafa yaitu nasab dan jazm ya. Tanharif ya, tandanya apa? Tanharif yaitu dengan membuang nunnya tadi. Baik, saya bantu ringkaskan dengan catatan. Insyaallah saya ganti tab. Ya, ini ringkasannya adalah kita tadi i'rab dengan huruf ya kan. I'rab dengan huruf ya. I'rab dengan kok huruf sih? Ya benar ya. Huruf yang kedua. Yang pertama dia terletak ketika dia berada atau bentuknya adalah isim tasniyah ya kan. Kata baitnya tadi wahya al-musanna, isim musanna atau tasniyah yang dia maknanya apa? Dua. Terus dibilang tadi wa dzukurun tujma'u ya. Syekh Syarafuddin Al-Imriti mengatakan wa dzukurun tujma'u, itu dimaksudkan adalah jamak muzakkar. Jam'an sahihan kal mithali khaliyah, ini jamak muzakkar salim dia. Yang ketiga wa khamsatul asma, itu apa? Asmaul khamsah. Yang keempat wal af'ali, berarti af'alul khamsah. Ini empat ini i'rabnya dengan huruf. Sekarang kalau yang isim musanna dibilang tadi apa? Isim musanna itu katanya kalau rafa itu tandanya adalah alif. Ya kan? Kalau nasab itu tandanya apa? Bisa gabungan aja, nasab. Kan ini wa nasbuhu wa jarruhu bil ya yurif. Nasab dan jar itu tandanya adalah dengan ya. Kalau yang jamak mudzakkar salim katanya tadi ya ini wakal musanna ya, kayak mana ini? Wakal musanna seperti musanna. Jamak mudzakkar salim ini sama kalau nasab dan jar seperti musanna. Tapi rafa'nya beda dia. Wa raf'uhu bil wawi ya, saya rafa' dulu. Rafa'nya itu tandanya kalau mudzakkar salim itu dengan wawu. Tapi ketika nasab dan jar kan wakal musanna jam'u fi nasbin wa jarani. Kalau nasab dan jar itu sama kayak dia musanna, berarti tandanya adalah ya. Baik ya. Seperti itu. Lalu yang asmaul khamsah nah ini seperti jamak mudzakkar salim pada saat rafa dan khafat. Jadi
ketika rafa itu seperti mudzakkar salim berarti tandanya adalah wawu ya kan. Ketika dia rafa wawu, ketika dia jar itu tandanya adalah ya. Cuma nasabnya beda, dia nasabnya pakainya adalah alif. Ya ini asmaul khamsah. Sekarang yang af'alul khamsah. Yang af'alul khamsah. Wal khamsatul af'alu raf'uha ulif. Rafa'nya diketahui apa? Rafa'nya itu tadi binuniha. Ini adalah menetapkan nun ya. Sebutun nun bahasa Arabnya. Kalau ini mas, ini rafa. Satunya adalah membuang nun kalau dia nasab dan jazam. Yang kondisi nasab dan jazam. Nah ini ringkasannya sudah. Secara bait selesai ini penjelasannya. Cuma saya belum berikan contoh. Ini kondisinya seperti ini, i'rab dengan huruf ya. Ada isim musanna, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah dan af'alul khamsah, dan masing-masing rafa itu seperti apa, nasab seperti apa, ini penjelasannya sudah selesai di sini. Baik ya, sekarang saya buatkan tampil seperti tadi. Buatkan tampilnya. Ternyata cepat ini, saya kira nggak selesai tadi. Tabelnya i'rab dengan huruf. Nah ini saya bikin mirip seperti tadi. Yang ini marfu ya, marfu. Kemudian yang ini adalah mansub. Dan ini majrur. Ini majzum. Sekarang contoh yang pertama adalah musanna. Musanna. Kita contoh misalnya tadi pakainya apa? Waladun ya. Kalau musanna jadinya apa? Yuk, siapa bisa jawab? Musanna jadinya apa? Waladani. Ya, waladani kan. Nah, ini tanda rofaknya apa? Waladani. Tanda rofaknya adalah padanya apa? Alif. Apa ini? Alif. Coba kata Nazim kayak gimana? Tanda rofaknya kok alif? Yuk, coba dicari. Ya. Anan falirofnihi al-alif. Baik, ya. Amal musanna faliraf'ihi al-alif, itu yang bilang. Dulu kalau waktu saya di pondok itu ditanya dalilnya apa ya? Dalilnya ini. Nazam bilang begini-begini gitu. Ini tanda mansubnya apa? Sekarang coba kalau mansub jadinya apa? Mansubnya jadi apa? Waladaini. Waladaini. Baik. Baik. Waladaini. Tandanya apa? Alia. Lihat ya. Terus kata Nazim apa? Wa nasbuhu wa jarruhu bil ya'i urifa. Baik. Wa nasbuhu wa jarruhu bil ya'i urifa. Berarti ini langsung menjawab juga yang majrur ya. Sama apa beda majrurnya? Sama lihat. Sama, iya sama. Waladaini. Baik ya. Jamak mudzakkar salim sekarang. Kita sambil nunggu akhwat menjawab, silakan berdua dijawab di chatroom, bisa private message.
Atau bisa juga di to everyone, nggak apa-apa. Dijawab ini mansubnya apa, majrurnya apa. Kemudian ini dijawab dulu Mas Ikhwan, siapa yang Ikhwan? Mas Irwan juga. Muslimuna tanda marfu'nya apa ini? Wow, ya. Yang mansub sama majrur akhwat. Tanda mansubnya apa, tanda majrurnya apa? Kemudian yang sekarang adalah saya kasih contoh yang asmaul khamsah. Ini juga akhwat, tolong dijawab nanti. Asmaul khamsah. Akhwat, misalnya abuka. Coba jawab. Ini enggak ada. Ini yang kosong-kosong ini akhwat, jatahnya jawab. Oke, sudah dijawab. Baik. Muslimina. Baik. Ya. Muslimina. Baik. Tandanya adalah ya. Baik, sekarang akhwat juga lanjutkan yang asmaul khamsah, dijawab. Ini muslimina. Ini juga muslimina. Dan yang abuka, ya. Kalau mansub dia jadi baik, sudah dijawab. Yang mansub ini jadi abuka, jadi abaka. Abaka tandanya adalah alif. Abaka. Kalau dia majrur, dia jadi abika. Tanda majrurnya adalah ya. Jadi ini marfu'nya wawu, abuka itu marfu, abaka itu mansub, abika itu majrur ya. Tadi marfu'nya dengan wawu kalau asmaul khamsah, mansubnya dengan alif, kemudian majrurnya adalah dengan ya. Baik, terakhir sekarang kita masuk ke af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Saya contohkan dengan kalimat yazhabani, apa tanda rofaknya di sini? Adanya nun. Iya, dia ada huruf nun di sini, subutun nun. Ini tanda rofaknya. Kalau dia mansub berarti ada yang hilang ketika kemasukan amil nawasib, ya kan? Jadi lan ya nunnya dibuang. Kemudian ketika dia majzum, maka juga sama lam ya. Baik ya, ini ringkasan dari bait yang wal mu'rabat, yang tentang tanda i'rab dengan huruf ya, sampai dengan tadi wal khamsatul af'al binuniha wa fi siwa utan. Baik, masih ada 15 menit. Jadi kita lanjut latihan saja. Nah, sebentar saya carikan latihan. Saya punya sebuah kalimat. Nanti tolong kalimatnya tolong di harokati. Nah, sekarang saya punya kalimat misalnya yang kedua. Ini ada 5 latihan. Ini nanti kita coba tanya ya, tidak sekedar membaca mengharokati selesai, tapi apa nih tanda i'rabnya misalnya. Hafizun ala minggu ad-durusa. Ya, hafidho ya, ini fi'il madhi. Tala minggu
Baik, talamizu durusa. durusa. Baik, ada yang bisa dijelaskan? I'rabnya misalnya isimnya, ada isim apa? Mufrad, mudzakkar, apa tanda i'rabnya apa? Betul. Yang at-talamizu Baik, apa itu? jamak taksir, Ya, dia marfu, tanda rofanya dhamma. rumahnya tanpa enggak? Dhamma yang zahirah yang Bukan muqaddarah ya. Baik. Yang lanjutnya? ad-durusa Ya. itu jamak taksir. Ya. Nah, dia mansub, tanda nasabnya fathah zahir. Baik. Ini artinya para murid telah menghafal pelajaran-pelajaran ya. At-talamizu itu marfu ya kan? Dia jamak taksir, tanda rafa'nya adalah dhammah zahirah. Kelihatan tuh dhammahnya. Ad-durus itu juga jamak taksir. Ya, dia karena kedudukannya sebagai maf'ul bi, maka mansub, maka tanda harokatnya adalah fathah zahirah yang kelihatan. Baik, syukran Mas Al-Fatih. Selanjutnya siapa? Ya, milih yang gampang ya. Ya, cari aman. Yadhabu Muhammadun. Apa itu? Yadhabu atau apa? Yadhabu termasuk fi'il mudhari, tandanya dengan dhamma. Mudhari'nya kayak gimana? Sahih, mu'tal? Oh ya, saya akhir. Baik. Terus dia Akhir. dia dibaca Tandanya apa? dengan dhamma. Apa dia dibaca apa? Marfu, mansub, atau majzub? Rafa tandanya atau marfu tandanya? Tandanya dengan dhamma. Ya, dhammahnya kelihatan enggak? Kelihatan. Baik. Ya, terus ada kata setelahnya itu? Muhammadun. Muhammadun, Ya. dia isim mufrad. Ya, baik. Dia rofa, tandanya dengan dhammatain. Ya, dhammahnya kelihatan enggak? Dhammanya kelihatan zahir. Ya, baik. Dhammah baik. Baik. Jazakumullah khair. Lam yas'a bakrun walam yad'u Ya. walam yaqdima alaihi. Lam yas'a. Ada apa itu? Fi'il. Fil mudhari mutalun akhir. Ya. Apa itu? Kenapa? Tandanya apa? Jazm karena ada huruf lam, jadi dia harfu hatfulilah. Ya, baik. Itu di mana itu nazm yang bilang seperti itu? Wa kullu fi'lin kana mu'talan jazim. Yang ke-6 itu. 1 2 3 yang ke-6 kan? Ya. Fi harfi illatin kama udin. Ya, dia buang huruf ilatnya ya kan? Sama. Walam yad'u gimana? Sama enggak? Sama Ustaz. Sama. Yaqdi sama ya? Sama ya. Ini bacanya apa itu semua? Mansub, majzum? Majzum. Baik. Ya. Dan yas'a. Yas'a itu bukan mudhari sahih akhir. Yas'a itu tadi mu'tal akhir ya. Mu'tal akhir. Dia aslinya ada huruf lagi di belakang. Baik. Jadi saya ulangi lagi. Lam yas'a itu mana itu? Ya, yas'a itu menghilangkan huruf alif dari kata yas'a yang seperti ini ya. Aslinya itu, entah saya tambahin ini ya. Yas'a itu aslinya seperti ini. Aslinya itu seperti ini. Yas'a ini ada. Nah ini dibuang nih alifnya ini. Dan yad'u tadi seperti contoh tadi kan aslinya yad'u seperti ini. Kemudian yaqdi itu aslinya seperti ini. Yaqdi ya ini. Ya kan? Itu dibuang semua ini huruf akhirnya dibuang, ini dibuang. Nah dia fi'il mudhari mu'tal akhir, bukan sahih akhir, tapi mu'tal akhir. Ya, diingat-ingat ya, fi'il mudhari mu'tal akhir. Sebagaimana di ayat yang wa kullu fi'lin kana mu'talan juzim bi hasbi harfi illatin kama ulim. Nah itu. Khosya al-mu'minat tu Ya. fi sholawati. Baik.
khosya'a itu khusyuk ya kan. Siapa yang khusyuk? Itu mu'minatu. Mu'minatu apa? Mu'minatu jamak mufrad, Sama muannas salim. ya jamak muannas salim. Tanda ininya, tanda apa? I'rabnya ya. Rafa marfu ya, marfu dia Iya, dengan iya. ada domah. Baik, domahnya dhahirah apa muqaddarah? Dohiro. Baik. Yang fi sholawati. Apa sholawati? As-sholawat. Zer karena ada fi. Ya. Dia apa? Ya. Jamak muannas salim apa mufrad? Jamak muannas salim. Baik, ya. Terus ya, tanda jar ya, tandanya Ada kasroh. iya, baik ya. Jamak muannas salim itu kalau majrur tandanya adalah kasrohnya tampak. lan ukhalifa Ya. Muhammadan wal asdiqa'a wal mu'minati Wal asdiqa ya, wal wal mu'minati mina baik, betul. Yuk, ukhalifa apa? Ukhalifa dore fi'il mudhari. akhir Iya. Terus tandanya ya mansub. nasabnya fathah zahirah. Baik, terus Muhammadan Muhammadan dia mansub ya. Isim ya, isim mufrad. dan nasabnya fathah zahirah. Baik. Terus asdiqa. Iqa'a dia jamak taksir Baik. dan nasabnya fathah zahirah. Baik. Mukminat. Minati jamak muannas salim Baik. dan nasabnya kasrah zahirah. Iya, baik. Alhamdulillah sudah selesai soal latihan kita. Demikian ya pertemuan hari ini tentang fasal satu bab. Harapannya apa yang kita pelajari ini bisa memberikan manfaat, membantu kita untuk memahami agama Islam lebih dalam, dan ini bisa nanti seterusnya kita pakai ketika baca Al-Quran, mungkin baca hadis, baca kitab, ya kan, terutama kitab-kitab yang tidak berharokat. Ini semoga bisa membantu antum dan everybody. Demikian, kalau ada kurangnya mohon maaf. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.